Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga selalu nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video yang kita upload. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita. Hei, apa kabarmu semuanya? Ini bertemu dengan saya lagi bersama cerita tentang 3 pemuda yang jahil. Dalam kosakata tradisi bangsa Jawa atau suku Jawa, ada sebuah tradisi yang disebut tradisi mengundang hujan. Biasa tradisi itu dilakukan oleh masyarakat Jawa pada waktu musim kemarau. Di musim kemarau, masyarakat Jawa melakukan sebuah tradisi yang disebut tradisi mengundang atau pertunjukan jailangkung. Di desaku ada seorang pawang jailangkung, seorang perempuan, sudah tua. Orangnya memang agak sedikit gimana ya, saya bilang agak sedikit perawakannya tinggi, kurus, putih, wajahnya kayak orang Belanda, tapi dia pawang dari pertunjukan jailangkung ini. Sebelum diadakan pertunjukan jailangkung, biasanya akan diadakan suatu tarian yang kalau kita menyebutnya lais, dimana tarian lais itu akan mempertunjukkan seorang laki-laki yang badannya diikat dari kaki sampai ke tangan, bahkan sampai ke bau, terikat, benar-benar terikat. Setelah diikat, dia ditutup menggunakan sebangsa karung yang dibuat dari kain. Setelah ditutup menggunakan karung itu tadi, dia dimasukkan sebuah kurungan atau kandang besar yang terbuat dari anyaman bambu. Dan setelah diadakan pertunjukan itu tadi, biasanya di situ kan musik gamelan selalu mengalun ya. Dengan diiringi musik gamelan ini, dia yang lais ini melakukan aksi. Aksinya adalah dia harus bisa melepaskan tali dan karung yang menutupinya. Setelah itu dia harus ganti pakaian, dan tiba-tiba dia sudah harus keluar dari kurungan itu dalam kondisi sudah berganti pakaian dan berwajah cantik bak perempuan. Yang mana dikala dia sudah berpakaian cantik bak perempuan itu, dengan iringan gamelan itu tadi, dia akan menari sesuai dengan lantunan dari gamelan itu tadi. Itu disebut pertunjukan lais untuk mengawali pertunjukan jailangkung. Dan pertunjukan jailangkung itu tidak sembarangan orang bisa menjadi pawang. Dan ketika jailangkung akan dilakukan melakukan pertunjukan jailangkung itu, biasanya jailangkung itu akan ditaruh di dalam kuburan sehari semalam, ditaruh di pohon besar di tengah-tengah kuburan biasanya sehari semalam, baru diambil
kalau untuk mengawali sebuah pertunjukan itu pasti dilakukan tradisi kayak gitu. Dan biasalah di dalam lingkungan sesaji itu pasti ada lah. Sesaji itu biasanya kalau untuk pertunjukan Jailangkung itu seperti adanya jajanan pasar, adanya rokok, minuman kayak kopi, teh, air putih, atau susu, bahkan ada daun sirih, bunga-bunga itu, lalu ayam yang dibikin masakan ingkung itu. Di desaku ada beberapa anak muda yang agak jahil, ya bisa dibilang mereka itu lagi nakalnya lah, lagi badung-badungnya. Mereka suka mabuk-mabukan, suka main trek-trekan balapan motor. Itu udah biasa dilakukan oleh mereka, nggak peduli kondisinya kayak apalah, pokoknya itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Pernah suatu hari waktu akan diadakan pertunjukan Jailangkung itu, kan di situ selalu ada sesaji. Nah, salah satu sesajinya adalah ayam ingkung tadi kan. Salah seorang dari 3 pemuda itu mengambil sesaji yang berupa ingkung tadi. Mereka bawa ingkung itu untuk dimakan beramai-ramai. Nah, ketika mereka makan rame-rame, mereka nggak nyadar kalau Jailangkungnya tahu kalau salah satu sesajinya itu diambil oleh mereka. Ngamuklah Jailangkung itu mencari siapa yang mengambil ingkungnya itu tadi. Hal yang tidak bisa diindahkan lagi lah, yang namanya amarah ya. Amarah setan. Siapa pokoknya Jailangkung itu ngotot nyecer terus dicari siapa pelakunya. Dan salah satu anak muda itu tercium mungkin hawa bau badannya oleh Jailangkung ini. Di rumahnya, Jailangkung datang ke rumahnya, diketuk pintunya, digedor-gedor pintunya, bahkan jendela pun ikut dijedor-jedor, sampai anak ini lari kemanapun pasti akan dikejar oleh Jailangkung ini. Ketiganya sangat ketakutan karena mengetahui bahwa Jailangkungnya marah, dia terbang ngejar. Nah, ketika anak itu sudah ketakutan, Jailangkung itu masih di depan jendela, gedor-gedor jendela, terus saja. Karena ketakutan dia nggak berani buka pintu, dia lari dari belakang rumah, lewat pintu belakang, kejar terus sama Jailangkungnya, kejar terus sampai kena. Kalau dia belum kena Jailangkung belum mau berhenti. Dengan adanya satu syarat sebenarnya, dia harus mengembalikan ayam ingkung yang sudah dimakan itu tadi, tapi dalam bentuk ayam ingkung lagi. Gimana coba bayangkan, dikejar sebuah patok kelapa yang bisa terbang, kemanapun kita lari dikejar terus oleh dia. Jailangkung datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Kalau sudah ngamuk seperti namanya setan, ya setan lah, ngamuknya kayak setan, udah dikejar terus itu sampai benar-benar. Kalau sampai anak itu ketangkap Jailangkung, tahu rasa dia habis kepala ketok-ketok terus sama yang namanya tempurung kelapa itu tadi. Benar itu, kalau dia ketangkep pasti ketok-ketok terus, asal dengan satu syarat, kembalikan ayam ingkung itu. Karena saking ketakutannya, ketiganya itu mencari pawang Jailangkung tadi, ngomong sama dia,
bahwa mereka sudah mencuri jailangkung, mencuri sesaji yang akan diberikan kepada jailangkung yang berupa ayam ingkung tadi. Lah, mereka bertanya gimana supaya tidak dikejar lagi oleh mereka. Si pawang jailangkung bilang, kalau situ biar tidak dikejar oleh jailangkung, situ harus mengembalikan ayam ingkung. Nah, caranya gimana, Mbah? Caranya ya situ harus bikin ayam ingkung. Situ harus bikinkan, baru dia tidak akan mengejar-ngejar kalian terus. Kalau kalian terus nggak mau ganti, ya udah, kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian berlari, dia akan terus mengejar. Kalau ingkungnya itu belum dikembalikan, itu kata Mbah Pawangnya. Gimana? Kita harus ganti ingkungnya. Nanti kalau kita nggak mau ganti ingkungnya, bisa nanti dia ngejar kita terus. Ya gimana dong? Ayo, gimana kalau kita urunan? Nanti kita beli ayam. Awas, ayamnya jangan ayam bekas mencuri loh, kata Mbah Pawang. Hah? Enggak, Mbah. Sumpah, Mbah. Enggak, Mbah. Enggak barang mencuri. Senakal-nakalnya saya nggak pernah nyuri kok, Mbah. Ya baru kali ini nyuri ingkung ini. Pokoknya itu syaratnya, kalian harus bisa mengembalikan ingkung itu. Baik, Mbah. Gimana kalau besok pagi, Mbah? Nggak bisa besok pagi, ya silahkan deh kalau mau besok pagi, asal kalian masih kuat kejar-kejar terus oleh dia. Aduh, gimana ini temen? Ya sudah, ayo kita nyari. Gimana caranya? Saking ketakutannya, akhirnya mereka pun urunan beli seekor ayam jago untuk dibikin ingkung. Dan hari ini juga mereka mencari ayam di tempat penjualan ayam untuk dibikin ingkung. Dan setelah jadi ayam ingkung itu, dia berikan kepada si pawang jailangkung itu tadi. Mbah, ini sudah jadi, Mbah. Gimana, Mbah, caranya, Mbah, untuk dikembalikan ke dia biar nggak ngejar-ngejar kami terus? Ya sudah, taruh aja di sini. Nanti saya akan ngomong sama jailangkung. Tunggu kamu di sini ya. Semuanya tunggu di sini. Pokoknya diem di sini, jangan keluar rumah sebelum saya perintah. Ya, Mbah, kami siap, Mbah. Kami di sini, kata mereka. Baik. Nah, bentar. Ini pintu aku tutup ya. Di sini nanti jailangkungnya masuk, katanya gitu. Kalau mungkin dia kalau lihat kalian ada di sini, mungkin dia masih marah. Ntar, pokoknya kalian diam di sini. Ya, Mbah, kami akan siap di sini, Mbah. Kami benar-benar takut, Mbah. Dah. Tiba-tiba di luaran ada yang ketuk-ketuk, dan ketuk-ketuknya tuh nggak kayak ketuk-ketuk manusia. Ini malah cepat banget tuh, katanya. Dan benar-benar ketiga orang ini benar-benar ketakutan melihat adanya tempurung kelapa yang bisa terbang ngejar-ngejar mereka. Aku benar-benar takut. Kamu nyuri-nyuri gituan, jadi kita jadi dikejar-kejar. Lah kamu juga sama, ikutan makan ingkungnya juga kan, enak kan ingkungnya, jangan nyalain aku terus. Yang nyuri-nyuri, yang ikut makan kan juga situ. Iya, memang kita semua yang makan. Tahu gitu, aku nggak ikutan makan. Alah, udah terlanjur di dalam perut, kalian masih ngomong gitu. Memang aku salah, tapi kan kalian juga ikutan makan. Dah, diem mah. Kita denger aja itu. Lihat tuh, dia ketuk-ketuk terus, simbahnya belum datang. Aduh, gimana ya? Udah kita suruh diem di sini, nanti kita diem aja di sini. Udah diem aja ya, jangan kemana-mana. Ya, pokoknya intinya kita di sini aja dulu. Setelahnya datang, tiba-tiba ada suara seorang perempuan tua bilang begini, "Hei, jailangkung, denger ya,
Tuh, ingkungmu sudah aku taruh di tempatnya. Sudah, sekarang engkaumu kembali lagi ke tempatmu. Jangan ganggu mereka. Mereka sudah mengembalikan apa yang telah mereka ambil. Sekarang kamu kembali ke tempatmu. Kamu dengar aku kan? Akhirnya Jai Langkung itu sudah tidak ketuk-ketuk pintu lagi dan pergi entah kemana. Perginya itu terbang entah kemana. Ketika aku lihat nenek itu masuk ke rumah, lalu bilang kepada ketiga pemuda itu, "Hei kamu, kalian semua, dengar itu ya, aku udah ngomong sama Jai Langkungnya kalau ayam sudah dikembalikan. Sekarang kalian keluar. Jangan sekali-kali ngelakuin apa yang telah kalian lakukan sekarang. Kalau besok-besok kalian melakukan ini lagi, aku nggak mau tanggung jawab. Intinya kalian kalau mau kapok hari ini, kalau nggak mau kapok nggak apa-apa, kalau mau diterusin. Pokoknya kalau dia marah lagi, sudah bukan urusan saya. Tahu?" "Iya mbah, kami ngerti mbah, kami nggak mengulangi lagi mbah." Makanya jadi orang itu jangan seenak perutnya sendiri. Tahu punya orang kok diambil. Sekarang kalau sudah gitu, kalian sendiri yang repot kan? "Iya mbah, kami pamit pulang ya mbah." "Ya, sekarang kalian pulang. Kalian benar-benar ganggu acaraku aja. Kasihan para petani. Harusnya sudah ada hujan, jadi nggak ada hujan gara-gara kelakuan kalian." "Ya mbah, kami minta maaf mbah. Dah, pulang sana." "Baik mbah, kami pulang." Setelahnya, ketika pemuda itu pun pulang, dalam hati mereka bergumam, "Pokoknya aku sekali lagi tidak akan pernah melakukan hal itu lagi, dan aku tidak akan melakukan apa yang pernah aku lakukan yang kemarin. Aku juga tidak akan melakukannya," katanya. Akhirnya mereka sepakat tidak akan pernah melakukan pencurian itu lagi. Sungguh luar biasa, bukan? Sebuah patok kelapa dikasih pegangan sebatang kayu, tapi bisa bekerja, bahkan bisa terbang. Itulah Jai Langkung. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Tuh Jai Langkung. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya sangat sungguh-sungguh berterima kasih kepada kalian semua. Bye-bye. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.